Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas perbandingan kekuatan Kokugan dengan Rinnegan. Sepanjang seri Naruto dan bagian awal Boruto, Rinnegan dianggap sebagai lambang dari semua kekuatan, tanpa ada dojutsu lain yang dapat menandingi kehebatannya. Status ini sebagian besar berlanjut di seri Boruto hingga diperkenalkannya dojutsu yang sama sekali baru yang disebut Kokugan. Pertama kali digunakan oleh Ishiki Otsutsuki, Kokugan adalah teknik visual yang sangat unik yang dimiliki oleh klan Otsutsuki. Hingga Kokugan diperkenalkan, Rinnegan berkuasa sebagai lambang dari semua kekuatan. Dan memang seharusnya demikian karena banyaknya kekuatan yang ditawarkan dojutsu tetap tidak tertandingi. Namun Kokugan kini menantang status ini coy, dengan serangkaian kekuatan uniknya sendiri yang bisa dibilang lebih unggul daripada Rinnegan dalam beberapa hal. Apa itu Kokugan? Setelah Rinnegan diperkenalkan ke dalam serial anime Naruto, jarang ada dojutsu baru yang diperkenalkan ke dalam cerita, menjadikan Kokugan sebagai teknik mata baru pertama yang diperkenalkan ke dalam cerita. Sejak saat itu, Kokugan awalnya milik Ishiki Otsutsuki meskipun kemudian diperoleh oleh Kawaki setelah tanda karmanya. Kokugan terutama memiliki dua kemampuan unik yang bernama Sukuna Hikona dan Daikoku Ten. Kedua kemampuan ini bekerja satu sama lain dengan penggunaannya membuat penggunanya hampir tidak terkalahkan. Kemampuan Sukuna Hikona milik Kokugan memungkinkan pengguna untuk mengecilkan benda mati apapun menjadi ukuran yang sangat kecil. Meskipun kemampuan ini mungkin terdengar sederhana di atas kertas, teknik ini cukup berguna untuk pertahanan coy. Karena Sukuna Hikona juga dapat digunakan pada penggunanya itu sendiri. Selain itu, setelah benda tersebut kembali ke ukuran aslinya, benda itu bahkan dapat digunakan sebagai senjata ofensif terhadap lawan. Ishiki menggunakan batang yang menyusut yang akan dikembalikannya ke ukuran normal yang mengakibatkan lawannya tertusuk seketika coy. Sukuna Hikona menjadi lebih mematikan jika dipadukan dengan kemampuan Kokugan lainnya seperti Daikoku Ten. Daikoku Ten adalah kemampuan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan objek apapun di dimensi Saku, mirip dengan Kamui milik Obito. Namun dalam kasus ini, waktu dibekukan di dimensi Daikoku Ten dan hanya dapat diakses oleh pengguna. Ishiki terlihat menggunakan kedua kemampuan ini secara bersamaan dengan menggunakan objek yang tersimpan dalam Daikoku Ten sebagai senjata, mengejutkan lawan-lawannya dan menusuk mereka dengan mengembalikan objek yang menyusut ke ukuran aslinya coy. Perbandingan Kokugan dengan Rinnegan. Dalam beberapa hal Rinnegan dan Kokugan bekerja dengan prinsip yang agak mirip coy. Namun kemampuan dan teknik mata mereka sangat berbeda satu sama lain. Rinnegan adalah dojutsu yang lebih seimbang dengan teknik yang cocok untuk menyerang, bertahan, dan bahkan perjalanan antar dimensi. Jangkauan sebenarnya dari Rinnegan telah disaksikan di tangan pengguna yang kredibel seperti Sasuke dan Madara. Bahkan orang seperti Nagato dengan mode penggunaan Rinnegan oleh masing-masing pengguna dapat terlihat berbeda coy. Sasuke mungkin bisa dibilang adalah salah satu pengguna terkuat dari Rinnegan, namun penggunaan dojutsu oleh Madara menunjukkan jangkauan sebenarnya dari jutsu mata ini, yang bisa berkisar dari hujan meteor dari langit hingga meniadakan semua ninjutsu melalui Six Paths of Pain. Rinnegan juga dilengkapi dengan perjalanan antar dimensi oleh pengguna, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melarikan diri dari pertempuran atau bahkan mencapai lawan di tempat yang jauh. Di sisi lain, Kokugan terbatas dalam hal kemampuannya coy. Namun ia lebih dari sekedar menembus keterbatasan ini melalui beragam aplikasi dari Daikoku Ten dan juga Sukuna Hikona. Hanya dengan dua kemampuan ini, Kokugan dapat meniadakan sebagian besar kemampuan dari Rinnegan coy. Sukuna Hikona dapat mengecilkan benda mati termasuk sebagian besar dari serangan dan jutsu berbasis cakra. Selain itu, penggunaan Kokugan oleh Ishiki menunjukkan bahwa ia dapat melewati beberapa penyerapan ninjutsu. Karena Kokugan ini bergantung pada pemanggilan objek yang tersimpan dari dimensi Daikoku Ten dan bisa meningkatkan ukurannya untuk menembus lawan, penyerapan ninjutsu tidak akan bekerja dalam metode penyerangan ini coy. Karena objek yang digunakan untuk menyerang adalah entitas fisik daripada manifestasi cakra. Selain itu, Kokugan juga dilengkapi dengan perjalanan interdimensional bersama dengan kemampuan tambahan untuk memanfaatkan dimensi Saku.
yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diakses oleh dojutsu seperti Rinnegan. Dojutsu mana yang lebih kuat? Dalam menentukan dojutsu yang lebih kuat antara Kokugan dan Rinnegan, persaingannya tentu sangat ketat. Meskipun Kokugan terhambat oleh teknik yang terbatas, ia mampu mengimbangi dengan sifat Sukuna Hikona dan Daikokuten yang sangat kuat. Di tangan yang tepat, Kokugan dapat digunakan untuk melawan banyak musuh sekaligus coy, bahkan bisa mengalahkan mereka dengan rentetan serangan. Di sisi lain, Rinnegan adalah dojutsu yang lebih serbaguna yang dibumbui dengan teknik yang sangat kuat dengan kekuatan dewa. Namun perlu dicatat juga bahwa kekuatan Rinnegan sepenuhnya bergantung pada pengguna dojutsu, yang terbukti dari perbedaan kekuatan antara berbagai penggunanya coy. Rinnegan mengkhususkan diri dalam teknik ninjutsu dan genjutsu, yang membuatnya lebih lemah terhadap musuh di Boruto yang mengandalkan penyerapan ninjutsu coy. Kokugan memiliki keunggulan dalam beberapa hal karena kekuatannya membuatnya kebal terhadap efek penyerapan ninjutsu. Karena sebagian besar serangannya, terutama bersifat fisik, Kokugan efektif untuk melumpuhkan lawan dengan mudah. Meskipun tidak ada jawaban pasti tentang dojutsu mana yang lebih kuat, dapat dipastikan bahwa Rinnegan dan Kokugan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing coy. Namun dalam beberapa pertarungan langsung, Kokugan mungkin memiliki sedikit keunggulan karena kemampuannya yang lebih tersembunyi. Karena memiliki kekuatan untuk melumpuhkan lawan secara instan dan membanjiri mereka dengan rentetan serangan. Namun perlu dicatat juga bahwa hal itu sepenuhnya bergantung pada pengguna dojutsu coy. Karena kembali lagi coy, Rinnegan dan Kokugan bergantung pada seberapa luar biasa kecakapan penggunanya. Pertarungan antara dua dojutsu kuat. Dalam seri Boruto ada satu contoh di mana Rinnegan dan Kokugan saling berhadapan secara langsung, sehingga penonton dapat melihat dengan lebih jelas dojutsu mana yang lebih unggul coy. Meskipun berada di dalam tubuh Jigen yang lemah, Ishiki mampu mengalahkan Naruto dan Sasuke dalam pertarungan secara langsung. Kemampuan Kokugannya, Sukuna Hikona dan Daikokuten lebih dari cukup untuk mengalahkan Naruto dalam mode Kurama dan Rinnegan milik Sasuke. Pertarungan itu menunjukkan dengan tepat bagaimana berbagai kemampuan Kokugan bekerja secara sinergis. Karena Ishiki mampu melancarkan serangkaian serangan dengan objek besar dari Daikokutennya. Selain itu, ia mampu memanggil kubus hitam yang dapat menghilangkan tanda tangan cakranya sendiri, membuat dirinya lebih sembunyi-sembunyi daripada sebelumnya coy. Sementara pertarungan antara Sasuke dan Ishiki mungkin bukan contoh akurat tentang seberapa kuat dari dua dojutsu itu coy. Terutama karena Sasuke tidak pernah menggunakan semua kekuatan yang dapat diakses oleh dojutsu Rinnegan. Walaupun begitu, itu tetap saja menggambarkan betapa kuatnya Kokugan di tangan yang tepat. Meskipun belum masih ada jawaban pasti tentang dojutsu mana yang lebih unggul, contoh ini dengan jelas menyajikan bahwa Kokugan sebagai teknik mata yang lebih kuat dengan menganggapnya sebagai salah satu dojutsu terkuat di seri Boruto coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai perbandingan kekuatan Kokugan dengan Rinnegan. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.